hati kita mesti harus bersih. Karena Tuhan akan mempercepat kedatangannya. Saya tidak tahu kapan, tidak ada orang yang mengerti waktunya. Tanggalnya, bulannya, jamnya, kita nggak tahu. Anak pun tidak tahu, kata Yesus. Hanya Bapa yang menentukan. Tapi saya tahu Tuhan tidak lamban. Dia sudah mau datang. Karena itu sekarang impartasi dipercepat oleh Tuhan. Banyak orang ditumbuhkan yang terdahulu menjadi terkemudian. Kalau nggak hati-hati. Tapi yang terkemudian akan menjadi terdahulu jikalau bersih hati. Siapa di sini yang mau didahulukan oleh kerajaan Tuhan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada satu pesan yang saya bawa di siang ini yang berjudul Menemukan Timotius. Besok pukul 1 hari Minggu Army of God untuk yang youth. Kalian juga welcome datang karena korbannya beda. Ya memang semua ada gelangnya kalau nggak salah masuk ke sini, tapi percayalah pasti adalah tempatnya juga besar. Go show di airport aja dapat tiket pesawat kok. Datang ke rumah Tuhan pasti ada lowongan. Kalian bisa datang besok juga, karena besok saya akan berkhotbah tentang pesan terakhir Paulus yang ditulis kepada anak rohani kesayangannya, yaitu Timotius. Di ibadah ini menemukan Timotius. Tuhan ingin kalian menjadi Timotius kemudian yang ditemukan oleh Tuhan Yesus. Lewat Paulus dalam kehidupanmu, kalian akan diorbitkan dan didahulukan oleh kerajaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi sebelumnya saya juga mau dorong kalian semuanya, cepat daftar di X yang terbuka. Memang sekarang tinggal Cback, karena Jatim Expo sudah penuh. Tapi ada keuntungannya, karena lebih murah, 100.000 saja sudah bisa. Memang nanti makan cari sendiri sih. Tapi kalian yang belum daftar, cepat daftar. Ya, mumpung harganya cuma segitu, bisa terjangkau. Jangan kemana-mana, meskipun kalau itu hari libur, tetap di sini. Akan ada impartasi percepatan dari Roh Kudus. Di dalam DX Conference 8 dan 9 Juli tahun ini, 7 rasul-rasul Gereja Mawar Sharon akan memberikan impartasi habis-habisan ke kalian. Salah satunya adalah saya. Saya akan buka buku. Memang nanti di situ buku Holy Spirit My Best Friend juga akan di-launching dan diluncurkan. Ya, termasuk lagu yang sudah kita nyanyikan, Holy Spirit My Best Friend juga akan dinyanyikan di situ. Nah, nanti saya akan buka semua yang saya tahu dalam hidup saya tentang Roh Kudus, sahabatku itu, sahabatmu itu. Saya akan kita akan impartasi. Saya sudah dengar apa aja yang mau disampaikan oleh 6 pembicara yang lain, pengkhotbah yang lain. Masing-masing adalah harta karun rohani. Kalian tidak mau diwakilkan nanti dengar rekamannya, pasti beda. Karena pada waktu Yesus mencurahkan dari sorga Roh Kudus ke atas 120 kepala dalam bentuk lidah-lidah api Pentakosta, tidak ada kelebihan, lidahnya pas dengan jumlah kepala. Yang datang yang dapat, yang tidak datang ya pasti akan ada bedanya. Please come. Suatu hari dulu di Jakarta saya pernah diajak makan di suatu restoran. Aduh, memang lama sih makannya 3 jam lebih. Itu makan segala macam, itu restoran Prancis, nggak setiap hari karena mereka harus booking jauh hari karena tempat itu penuh sekali. Waktu saya makan di situ ya, disediakan hidangan, apalagi yang menghidangkan itu adalah orang yang menghidangkan untuk petinggi Perancis. Katanya sih Perdana Menteri, jadi tempat itu tidak terjangkau secara biaya. Saya sih ditraktir, bukan saya yang bayar. Waktu saya makan gitu, keluarga saya nggak komplit di situ. Anak-anak saya nggak semua ada di sana. Saya rasa, aduh, kalian mestinya ada di sini. Nah, jangan sampai nanti perasaan itu ada di dada kami di TX. Kalian mestinya ada di sini. Kalian harusnya ada di sini. Kalian harusnya ada di sini. Cepat daftar lewat GMS App. Betul ya, namanya GMS App. Hari ini juga, kalau enggak saya terpaksa harus memberikan kursi-kursi itu kepada gereja luar. Sekali mereka dapat berebut, saya belum buka sama sekali, kalian sudah nggak dapat tempat. Karena second venue, Cback ini hanya dibuka, second venue, ini cuma second venue ini, tidak akan ada overflow. Ya sudah, ini yang terakhir, di sana sudah 9.000 lebih. Di sini masih ada sisa berapa ratus lagi, silakan cepat, siapa dapat. Nanti pembicaranya juga selang-seling datang kemari, jadi live. Kecuali saya nanti kalau yang khotbah di sana, di live streaming ke sini. Cepet ya, katakan kanan kirinya, aduh kamu harus ada di situ. Amin. Apa kabar semuanya baik?
Sudah makan? Oh belum, saya traktir ya firman Tuhan. Buka sama saya Kisah Para Rasul pasal 16 menemukan Timotius. Kalau saya pakai berapa menit hanya untuk promokan di X, berarti penting sekali. Nah sekarang kita langsung ke firman Tuhan supaya kalian tidak ketinggalan. Kisah Para Rasul pasal 16. Ini lampunya bisa gak diterangin gak? Mata saya bukan before 30. Judulnya Timotius turut serta dengan Paulus. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai 5, itu pembahasan kita. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena ada orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan, kita baca ayat 5 bersama, 2, 3. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Katakan amin. Menemukan Timotius, ini cerita bagaimana Paulus ketemu Timotius. Memang ada orang yang dijodohkan oleh kerajaan sorga, dan saya percaya kita juga dijodohkan dalam kerajaan sorga. Lihat kanan kirinya, bukan jodohnya saya tahu, tapi ngomong kanan kiri, kita semua ini dijodohkan oleh Tuhan, bisa ada di sini sama-sama. Ngomong gitu, cepat. Nah, Paulus itu datang ke Derbe dan ke Listra, ada 2 kota, Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Paulus datang kemanapun juga, dia pergi kemanapun juga, tidak pernah iseng. Selalu dituntun oleh Roh Kudus. Bukannya Paulus dan Barnabas ini diserahkan untuk tugas khusus. Waktu dia di Antioquia kan, mereka sedang doa sama-sama, doa puasa. Lalu Roh Kudus membisikkan ke telinga semua hadirin, pisahkan Paulus untuk tugas khusus. Jadi Paulus pergi kemana, tujuan utamanya adalah untuk menjadikan murid. Karena itu Tuhan memberi dia satu sifat baru, dia dulu pembunuh. Sekarang dia adalah bapak rohani. Everywhere he goes, kemanapun dia pergi, dia membawa pembapaan itu di dalam hatinya. Dan matanya pun mata ayah. Dia lihat siapa lagi yang bisa diorbitkan oleh dia. Siapa yang bisa dia muridkan. Kemanapun dia pergi bukan cuma mencari jiwa, itu mencari jiwa juga adalah mandat seorang rasul untuk memenangkan orang-orang berdosa. Tapi Paulus juga harus menjadikan murid. Bukan cuma menobatkan mereka. Karena itu ketika Paulus datang ke Derbe dan Listra, dia ketemu anak muda yang berpotensi di matanya. Mungkin orang lain belum lihat potensinya. Semua orang cuma taunya Timotius itu orangnya saleh dan baik. Tapi Paulus bisa melihat potensi dalam diri Timotius. Seorang ayah rohani akan melihat potensimu. Seorang ayah rohani akan bisa menembus kelemahanmu dan melihat kalian bisa jadi apa di dalam Tuhan. Itulah sebabnya jadi ayah rohani tidak gampang. Kalau kita sendiri tidak percaya diri, bagaimana kita bisa meyakinkan? Karena itu jadi seorang papa, bahkan secara jasmani dan kandung juga nggak mudah. Setiap manusia punya masalah, tapi seorang orang tua harus mendengarkan masalah anak-anaknya. Tapi Paulus memang sudah di Tuhan bentuk. Waktu Tuhan memanggil Paulus, pasti Tuhan memikirkan Timotius. That day, hari itu ketika Paulus jalan ke Damaskus, ke Damsyik, waktu dia jatuh, kena sinar cahaya kemuliaan, di balik itu suara Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus sudah memikirkan Timotius dalam panggilan Paulus. Mereka ini dijodohkan Tuhan. Saya yakin ketika Tuhan Yesus memanggil pemimpin-pemimpinmu, dia memikirkan kamu. Saya yakin ketika Tuhan memanggil pemimpin-pemimpin kita, ketika mereka bertobat lah, kepenuhan Roh Kudus lah, ketika mereka terima panggilan lah, ada yang jadi full timer lah, Tuhan pasti memikirkan kami. Paulus seorang bapak.
Dan Tuhan segera akan melahirkan anak-anak kerajaan Allah di bawah kepemimpinannya. Waktu Paulus jatuh, lalu dia masuk ke Damsyik, Ananias akhirnya datang disuruh Tuhan untuk tumpang tangan. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya. Dia bisa melihat setelah 3 hari dia tidak makan maupun minum. Pada waktu itu Tuhan pasti sudah memikirkan Timotius. Kalian tahu nggak kalian itu pentingnya seperti apa? Gereja itu berdiri, pasti Tuhan memikirkan kalian. Kenapa dia berdiri? Karena kalian dalam pikiran Allah. Kenapa AOG ini ada namanya AOG, segala sejarah tentang pemuda remaja di tempat ini? Because he was thinking of you. Karena itu kita nggak boleh hidup egois dan selfish. Tuhan mati untuk kita. Dan Tuhan dirikan segala sesuatu untuk kita. Tuhan panggil orang-orang gagah perkasa dalam kerajaan Allah untuk kita. Bukan supaya kita akhirnya sia-sia. Hidup kita sembarangan dan sembrono. Tapi supaya kita betul-betul hidup mentaati panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus itu seorang ayah rohani, dia seorang bapak rohani. Lalu dia di situ ada seorang murid bernama Timotius. Dia melihat potensinya. Paulus menawarkan yang namanya roh adopsi. Apa itu roh adopsi? Karena kita tidak menerima roh yang membuat kita takut lagi atau diperbudak oleh ketakutan, tapi roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Tahu nggak? Ada yang namanya spiritual adoption. Ada berkat-berkat tertentu yang di dalam hidup kita seharusnya tidak originally dari kita. Itu bukan berkat kita. Saya kasih contoh ya, coba nanti kita ngaca, lihat, coba di kaca kita, di cermin kita. Kalau secara jasmani, ini bicara soal fisika, bahkan fisik saudara. Kalau kalian lihat diri sendiri di kaca atau di cermin, wajah kalian sendiri. Hidungmu itu hidungnya papamu. Matamu itu matanya mamamu. Ya. Telingamu itu telinganya entah mama atau papa atau campuran jadi satu dijusur keluar telingamu. Segala sesuatu ada padamu itu, you have adopted from your parents in the womb. Itu namanya DNA. Secara rohani juga ada. Ada berkat-berkat tertentu yang tidak pernah kita bisa miliki. Seperti Elisa mendapatkan double atau jubah, mendapatkan urapan ganda. Itu bukan punya dia. Itu import dari Elia. Ada blessings tertentu, ada otoritas-otoritas yang Allah akan berikan dalam kehidupanmu. Ada dominion, dominasi. Ada panggilan-panggilan, ada karunia-karunia, bahkan ada buah-buah yang akan masuk dalam hidupmu karena roh adopsi. Karena ada pemimpin rohani yang mengadopsimu menjadi anak rohani. Seharusnya karunia itu bukan karuniamu, Anda tertular saja. Atau lebih tepatnya diwariskan kepadamu. Timotius itu cuma terkenal baik. Itu paling maksimal. Dia hanya dikenal salehnya. Tapi kita tahu nanti suatu hari Timotius menjadi seorang yang sekalipun malu-malu. Dalam surat Paulus kepada Timotius 1 dan 2. Paulus selalu ingatkan kamu jangan sampai mau dipandang sebagai orang muda belaka. Tunjukkan dalam prinsip hidupmu. Tunjukkan dalam tutur katamu. Apalagi dalam perbuatanmu yang tidak cacat celah. Kita tahu Timotius menjadi seorang evangelis yang luar biasa. Do the work of an evangelist, lakukan pekerjaan seorang pemberita Injil. Itu salah satu mandat Paulus dalam suratnya secara pribadi kepada anak rohani. Tapi sejarah gereja, dia masuk dalam sejarah gereja. Timotius menjadi gembala atas gereja Efesus yang dalam tradisi gereja berjumlah 60.000 jemaat. That was not his blessing, that was his father's blessing. Timotius itu cuma terkenal baik. Dia bisa menjadi seorang revivalist, menjadi seorang evangelis, menjadi seorang pastor. Bahkan ahli-ahli teologi mengatakan bahwa Timotius salah satu rasul yang muda, rasul Injil yang luar biasa. Dia punya kelemahan cuma suka minder orangnya. Lihat itu, all these blessings, semua berkat ini imported into his life. Itu import semuanya dalam hidupnya. Itu bukan miliknya. Kalian tahu nggak ketika kalian melayani di tempat ini di Army of God? Ketika kalian dimuridkan di sini, akan ada berkat tertentu yang tidak akan pernah kau miliki kalau bersandar. Tidak akan pernah kau miliki akibat usahamu, akibat kesalehanmu, atau karena margamu dari keluarga mana.
ada berkat-berkat tertentu yang tidak akan pernah kalian duga itu bisa menjadi milik kalian hanya karena kalian diadopsi di tempat ini oleh sebuah visi. Karena itu jangan pernah kalau kita menjadi bagian Army of God cuma jadi jemaat. 1, jadilah anak. 2, jadilah murid. 3, jadilah pelayan. Jangan cuma jadi jemaat. Jemaat tidak menerima apa-apa kecuali remah. Rema itu cuma diterima oleh murid. Ingat gak Yesus waktu membelah-belah makanan, memecah-mecah roti dan 5 roti 2 ikan. Dia suruh seluruh jiwa-jiwa itu duduk di atas rumput. Cuman ajari mereka aja untuk mereka menghargai rumput sendiri lebih hijau daripada rumput tetangga. Tuhan cuma ajari mereka punya hati thanksgiving. Tapi thanksgiving ya cuman sejauh itu. Tapi Tuhan punya rasa kepercayaan yang berbeda sama 12 muridnya. Maka setelah mereka semua duduk 5.000 laki-laki, Yesus memecah roti, apa yang terjadi? Dia serahkan roti itu nggak langsung ke jiwa-jiwa. Tuhan serahkan kepada murid-muridnya untuk dibagi ke jiwa-jiwa. Tuhan tidak akan serahkan rema kepada jiwa-jiwa. Tuhan serahkan rema kepada murid. Murid yang akan membagikan roti ke jiwa-jiwa. Jangan jadi jemaat biasa. Kalau jadi jemaat biasa kalian datang ke gereja, apalagi yang hanya ada event khusus baru datang ke Army of God. Ya saya bersyukur sih, paling tidak event khusus kalian datang. Tapi jangan mau, cuman mau datang ada event khusus doang. Kalau lagi ada ulang tahun kek, Natal kek, atau pas lagi Jumat Agung, atau biasanya kalau ada acara khusus kalian baru datang. Buat negosiasi dong dengan papa mama, ayah ibu. Izinkan aku pergi ke Army of God, kebaktian hari Sabtu, di Sibek ini pukul 4 sore. Betul ya, 4 ya? Jam 4 sore. Janganlah ikut mama lah, ikut papa lah. Kalian mesti harus tulus tapi cerdik. Ngomong begini, Papa mama izinkan saya pergi ke Army of God ini, saya janji saya tidak akan jadi anak nakal. Tidak ada nada ancaman di dalamnya. Tetapi ada hikmat Allah di dalam perkataan itu. Kalau saya punya anak ya, saya sekarang juga seorang orang tua. Saya juga masih orang muda, tapi saya juga orang tua. Siapakah saya? Sebagai orang tua, kalau anak saya bisa, dia nggak boleh janji jadi sempurna. Kalau dia mau janji jadi sempurna, saya nggak percaya, itu bohong. Tapi kalau dia bilang gini, asal papa mama restui saya ke gereja ini, aku janji jadi anak baik. Semua papa mama pasti kasih. Saya bocorkan rahasia orang tua, semua pasti kasih. Karena mendingan anak saya komitmen ke gereja, saya ekstra transport. Bahkan kalau perlu khusus belikan kendaraan, kalau mungkin nggak seberuntung itu, kalau perlu ya memang saya keluar uang transport untuk naik transport umum, kendaraan umum dan sebagainya. Pokoknya, atau saya nggak makan, nggak punya waktu keluarga bersama di hari Sabtu atau malam Minggu itu. Asal anakku nggak rusak, nggak narkoba, nggak seks bebas dan sebagainya, kalau dia bisa janji sama saya hanya karena gara-gara dia ke gereja. Meskipun gereja saya mungkin bukan gereja Mawar Sharon, Army of God ini adalah youth-nya Mawar Sharon. Asal dia bisa janji gitu, saya yakin papa mama akan mempertimbangkan. Tapi kalau papa mama bilang nggak boleh, jangan terus langsung ngambek jadi rusak. Itu namanya demo. Nggak tahu kalian lagi ada larangan demonstrasi. Jangan pakai demonstrasi gitu, cuman ingatkan mereka, papa mama izinkan, aku janji jadi anak baik. Aku janji dengar-dengaran. Saya yakin mereka pasti mau. Kita nggak bisa jadi murid kalau kita datang cabut pergi, nggak bisa. Murid itu stay. Murid itu komitmen. Bagaimana kita bisa jadi siswa? Kalau kita datang pergi dari sekolah yang ditempatkan Tuhan bagi kita. Harus. Di sini, untungnya gini, Paulus gak ada perkataan gini, gak ada ayat gini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra dan kebetulan hari itu papasan sama Timotius karena Timotius gak datang. Gak ada kan ayatnya? Dia datang, Timotius ada di situ. Kalian gak akan pernah tahu kapan kalian akan ketiban bulan. You can never know. Karena murid-murid gak tahu, gak diberitahu 10 hari kemudian Pentakosta. Mereka senantiasa, ada kata senantiasa itu komitmen. Itu pemuritan, itu menjadi murid.
Mereka senantiasa berkumpul bersama-sama, lalu tiba-tiba turunlah dari langit tiupan angin yang memenuhi rumah itu, lalu turunlah lidah-lidah api di atas setiap kepala mereka, dan mulailah mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Lalu ujungnya 3.000 orang bertobat, dan ujungnya 120 ini jadi pemimpin semua. Mereka senantiasa tidak diberitahu sama Tuhan, nanti ya appointment-nya 10 hari lagi, tanggal sekian, jam sekian. Siapa tahu Pentakosta terjadi jam berapa? Cepat. Ada loh ayatnya di Alkitab. Pentakosta kan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jam 9. Mereka loh diejek, katanya jam segi. Ini mereka ini mabuk sama anggur. Lalu Petrus berdiri dan berkata, mana ada bar buka pukul 9. Ini hari masih pukul 9 pagi. Jam 9 pagi. 9 o'clock in the morning. Tapi karena mereka senantiasa, Tuhan datangnya itu bukan prime time. Jam-jam reklame paling mahal jam 7 malam. Jam-jam pulang kantor, enggak, dia datangnya jam 9 pagi. Seperti pencuri. You'll never know when Saul, kita tidak akan pernah tahu kapan Paulus akan mengunjungimu. You can never know. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan mengadopsimu. Dalam sebuah pengurapan yang baru. Kapan tiba-tiba akan ada panggilan, kapan kalian akan dijamah Tuhan, kapan dia akan berbicara secara audible kepada kalian, kapan Roh Kudus akan mengelus-elus kepala kalian, kapan dia akan mewahyukan sebuah kebenaran, kapan dia akan menyatakan sebuah nubuatan, you can never know. Kita hanya bisa tahunya senantiasa tiba-tiba Pentakosta. Kita cuma tahunya seperti Timotius, dia itu murid, dia itu selalu ada di Derbe dan Listra, tapi ketika Paulus datang, kan tidak ada perencanaan, waktu dia tiba di sana, boom, dijodohkan sama Tuhan. Boom, Elia ketemu Elisa. Makanya Elia bilang gini sama Elisa, lu mau urapan, apalagi yang double porsi, nggak bisa. Matamu harus tertuju ke sini. Kalau aku sampai terangkat, kamu bisa lihat, kamu dapat. Nggak ditentukan waktunya. Karena angin bertiup kemana dia pergi, kita hanya bisa merasakan dan mendengar bunyinya. Kita nggak tahu dari mana dia datang, kapan dia pergi. Demikianlah dengan orang-orang yang lahir baru oleh Roh Kudus. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita lahir baru. Lalu kita lahir baru. Setelah lahir baru, kita tetap di jalan lahir baru. Jalan yang baru mengajarkan kepada kita segala sesuatu tidak bisa diduga. All you and I can do is just to commit. Jodoh juga sama. Saya ketemu jodoh saya di gereja kok. Cik Airin. Saya datang pukul 6:30. Itu kebaktian waktu itu di Cempaka. Saya masih umur berapa itu? Masih umur 19 tahun. Saya masih sekolah seminari, sekolah Alkitab di Kanada. Baru usia pertobatan saya 1 tahun. Saya diberitahu sama seorang teman, kamu gak pernah ke gereja kan? Dulu kan sebelum saya pindah ke, waktu saya kecil di sini cuman gereja-gerejaan. Saya gak pernah punya gereja beneran karena saya bertobatnya itu di luar negeri. Jadi sekarang saya liburan 3 bulan mau ke gereja mana, bingung. Teman saya itu loh bisa titip koper. Titip koper itu gak sampai ke Jawa Tengah karena dia overweight, karena dia kan pindah. Jadi saya bawakan, temennya di Surabaya ambil, temennya yang ngambil kopernya itu yang saya bawakan. Itu ngajari saya, pergi aja ke gereja Mawar Syaron. Dia sendiri bukan jemaat Mawar Syaron. Mana ada gereja namanya Mawar Syaron, kok namanya kembang-kembangan? Saya taunya kembang Jepun. Ini jalan Mawar Syaron, oh di jalan mana? Di jalan Mawar, bukan jalan Cempaka. Mawar Syaron di jalan kembang lagi, Cempaka. Ya udah, saya pergi. Dia salah kasih, saya telepon satu orang waktu itu, yang saya dikenalkan, orang itu salah kasih informasi. Kebaktian mestinya masih pukul 6:30 waktu itu, pagi. Tanggung sih, 6:30. Saya datang, saya diberitahu jam 6 baktiannya. Jadi saya datang jam 6. Lihat kanan kiri semuanya, di panggung sana orang-orang tua sedang berdoa, karena anak muda nggak datang pukul pagi itu. Saya bilang, ya ampun, enggak apa-apa, Tuhan cuma bilang komitmen, beribadah, ya salah jam, ya sudah, saya enggak pergi, saya doa, tiba-tiba, ting, 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 ada meme-meme masuk. Kalian enggak tahu cerita saya, gimana ketemu sama istri saya, sama Cik Airin. Ting, 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 masuk, 6:15, dia bawa apa namanya, Alkitabnya agak besar gitu, saya masih ingat pakaiannya, sampai, ya pakai yang rok panjang, lalu datang gitu, duduk di ujung sendiri. Saya di bawah balkon di sebelah sini, dia di ujung sebelah situ. Tiba-tiba mata saya tertuju, karena nganggur kan. Duduklah dia berdoa gitu, saya mendapatkan suara, itu nanti akan jadi istrimu.
Tapi kalian jangan pakai cara gitu ya. Habis ini, aku barusan dapat suara Tuhan. Saya nggak ngomong ini waktu saya kejar dia. Nanti waktu sudah dapat saya baru bilang. Jadi nggak pakai nubuatan, harus pakai buah. Kalau mau pacaran tuh pakai buah, jangan pakai nubuatan, jangan pakai karunia. Nah, perempuan memang lebih gengsi. Nanti setelah kami menikah, tahun ini saya 20 tahun pernikahan. Istri saya setelah menikah nggak langsung ngaku, setelah 3-4 tahun dalam pernikahan kami baru bilang sebenarnya hari itu aku juga lihat kamu. Loh, ternyata. Jauh kan, waktu itu mata saya masih before 30. Dia duduk di situ dan dia dengar suara yang sama, itu akan jadi suamimu. Terus saya tanya sama dia, lalu kenapa 4 tahun kemudian kamu tolak ya aku terus? Karena jeansmu merah muda katanya. If I did not come to church, I would not have met her. Saya tidak akan ketemu dia. Ishak tidak akan ketemu sama Rebecca, sama Ribka. Nggak akan ketemu. If I did not come to church, kalau saya merasa, ini kan liburan, saya kan gerejanya di Kanada. Saya boro-boro datang ke sebuah gereja baru, salah waktu lagi. Datang ke situ, saya nggak tahu gereja-gereja yang sudah dulu saya itu gereja-gereja yang tradisional, namanya kaku-kaku, gereja, aliran, apa yang kaku-kaku semuanya, tiba-tiba Mawar Sharon. Apa itu? Nggak biasa saya, gereja itu biasanya kayak gereja itu berhubungan dengan tabernacle, battle, apa, kata-katanya tuh berat-berat Alkitab gitu loh, ini tiba-tiba kembang, Mawar Sharon. Saya nggak ngerti lah, gua coba, tapi saya sudah komitmen, Minggu I show up in church. Nobody takes me, tidak ada orang yang saya tahu. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya tidak punya teman, semua dulu itu musuh. Saya itu dulu suka berkelahi orangnya. Saya nggak punya konco di sini, nggak punya kawan. Tapi saya tetap komitmen, kalau sahabat ya sahabat. Saya datang gereja ya datang ke gereja. Nggak bisa saya tawar. I came, and that day I saw her. You can never know when God will show up to give you something. You can only be present to receive it. Kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan muncul memberi kita sesuatu. Kita hanya bisa hadir di situ ketika Dia memberikannya kepadamu, kepada kita. God doesn't like absence. Tuhan tidak suka absen. Makanya Dia berkata, I am present. Makanya namanya pun namanya I am. Kata akulah Dia itu dalam bahasa aslinya artinya sama dengan bahasa Inggris. I am here. Immanuel. Kalian jangan on and off AOG. Itulah sebabnya tidak bisa dimuridkan. Susah mengadopsi apa-apa dari Spirit Tuhan. I'm preaching commitment. Sebagai anak muda komit. Pelayanan juga sama. Suka, duka, nggak suka, apa segala. If you commit to something, you commit to it. Suka nggak suka, saya dulu kalau gulung-gulung kabar, setup musik. Suka nggak suka, saya lakukan. Saya nggak peduli. Kalau memang itu sudah tanggung jawab saya, baik saya hari itu pelayanan atau tidak, pelayanan saya itu nggak kelihatan dulu, dari awal pelayanan saya itu nggak pernah di atas gulung-gulung kabel semuanya, kalau cuman akan kelihatan kalau saya nggak melaksanakan. Tiba-tiba musiknya nggak bunyi aja, tiba-tiba sana ting-tong nggak ada suaranya. Saya dulu bantu itu dan bantu sound system. Saya dan teman saya namanya Iwan. Seneng nggak seneng, siapa yang khotbah, gue nggak peduli, saya nggak peduli. Saya harus commit to it. Anak muda harus belajar commit. You have to commit. Saya dorong kalian untuk mau dimuridkan. Di gereja kita itu cuma ada 2 pertemuan. Setiap minggu loh, cuma 2 pertemuan. Satu namanya CG. Yang satu namanya ibadah. Don't miss. Kalau kalian Army of God, kalian ditempatkan di dalam pot yang sama usia. Dan itu adalah keistimewaan bagimu. Karena gereja-gereja tidak semuanya begini, anak-anak mudanya 1000. Kadang-kadang anak mudanya cuma 10. Lalu tempat-tempat gelap, nggak dapat tempat ibadah utama, cuman di sini dan tidak banyak lagi yang tempat utamanya dihuni oleh pemuda-pemudinya. Kalian kalau merasa kalian itu beruntung, kita ini kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Commit, ngomong kanan kirinya, komitmen. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Seorang murid bernama Timotius. Kok saya sampai ngomong sampai jodoh segalanya ya? Tapi itu berguna, ya. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi. Nah, ibunya Yahudi yang telah menjadi percaya. Jadi saya asumsi
Timotius ini paling tidak sudah dibaptis waktu bayi. Mungkin dia itu gereja tradisi. Karena maminya adalah seorang Yahudi. Bahkan nanti di dalam surat Paulus pada Timotius, omanya juga orang Kristen. Tapi saya rasa Timotius belum mengenal kuasa. Dia cuma baik dan saleh saja. Dia belum kenal kuasa. Dia kenal kuasa ketika ketemu Paulus. Dia masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam. Atau dimensi yang baru. Ya, makanya ada orang sering ngomong urapan baru. Urapan baru itu apa? Urapan baru itu bukan sesuatu yang kau miliki, sesuatu yang diimpartasi. Itu urapan baru. Makanya saya dari tadi itu terus ngomong, ayo ke DX. Saya tidak kepingin nanti kita makan hidangan dari 7 rasul-rasul tersebut lalu kalian gigit jari. We love you, we want you to be there. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Dia infancy baptism. Jadi Tuhan itu baik ya. Setiap fondasi iman yang baik itu nggak akan pernah terbuang. Jadi semua pengalaman kalian sebelum kalian di AUG ini, semuanya satu-satu itu yang baik akan Tuhan tebus, akan Tuhan jadikan sesuatu. Yesus tuh nggak pernah gini loh. Tuhan Allah Roh Kudus itu tidak pernah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu roh jahat. Jadi kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita nggak hilang masa muda. Lalu tiba-tiba semua bakat talenta kita semuanya sirna. Karena sekarang yang penting hanya doa. Enggak loh. Ikut Tuhan itu justru hidup kelimpahan. Itu bukan bicara soal materi. Itu bicara tentang segala sesuatu akan dipakai untuk kemuliaannya. Yang bisa nulis akan semakin mahir. Yang bisa musik akan semakin menjadi-jadi. Sekarang bukan cuma jadi hobi, apalagi nanti jadi mata pencaharian, tapi sekarang menjadi penyembahan. Karena itu jangan pernah ragu untuk menyerahkan pada Tuhan. Karena itu Timotius ketika ditawari sama Paulus untuk dimuridkan, untuk masuk dalam les-lesannya Roh Kudus, Timotius tidak berpikir 2 kali. I give to you. Dan dia kasih ke Paulus. Kenapa? Dia tahu bahwa dia akan dituntun ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia nggak ragu dan bimbang. Tapi Timotius juga punya satu celah. Bukan celah dari dia. Setiap kita pasti punya masa lalu yang kurang baik. Apalagi kalau Timotius ini sudah langsung dari bibit bobot bebetnya. Kalau kita perhatikan, ayahnya seorang Yunani. Bukan berarti orang Yunani salah, bukan. Tapi ada perintah di perjanjian lama sangat jelas bahwa orang Yahudi tidak boleh kawin campur sama orang non-Yahudi. Itu larangan. Di perjanjian lama sangat jelas sebagai bentuk perintah. Dan bahkan sekali Esra begitu marahnya sampai cabuti janggutnya orang-orang yang menikah campur. Waktu mereka itu pulang dari Babilonia. Ya. Jadi ternyata mungkinkah Timotius ini seperti beberapa orang anak yang dihamil, ya anak yang hamil anak yang dikandung di luar nikah. Tapi peduli amat. Kalau kita berserah sama Tuhan hari ini, Tuhan tidak akan ungkit masa lalu kita. Yabes itu apa artinya? Apes itu pasti punya ini anak yang ditolak. Daud juga sama. Lebih dari itu, Yefta salah satu dari hakim-hakim di samping Simson, Gideon. Yefta adalah seorang anak pelacur. Tapi dia jadi hakim, jadi presidennya Israel suatu hari dulu. Dengan kuasa Roh Kudus, dia memenangkan perang dan menjaga Israel aman berpuluh-puluh tahun. God will not remember your past. Papanya loh orang Yunani. Tapi Tuhan pakai Timotius ini secara luar biasa, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi. Di area di mana dulu keluargamu diporak-poranda, sejarahmu cacat celah, di area itu kalian akan menegakkan kepala, dan Tuhan akan memakai kalian dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, come on! Di area itu pula. Makanya Yesus disebut sebagai Redeemer, penebus. Penebus itu gini loh. Penebus itu adalah daur ulang. Dia melihat ada sampah ditaruh di tangannya menjadi prakarya. Dia lihat ada prakarya anak dibuang gitu aja di tangannya jadi mahakarya. Dia kalau lihat suatu mahakarya, dia baik-baik saja diubah sama dia menjadi berlian dan permata kerajaan sorga. He will use your strengths, he will use your weaknesses. Dia akan memakai kelemahanmu, kekuatanmu, kelebihanmu, dia juga akan memakai kelemahanmu. Dia pakai kekuranganmu, dia pakai kelemahanmu. Dia pakai kelebihanmu, dia pakai kekuranganmu. Dia pakai kekuatanmu, dia pakai kelemahanmu. Amin. Jangan kita meratapi diri sendiri. Aduh,
Aku ini dari keluarga broken home. Yang broken itu your home, not your future. Yang broken itu adalah rumahmu. Ya kita sedih sih kalau kita tahu itu. Yang lalu ingat gak menjadi anak bapak, saya lihat anak-anak yang saya tanya siapa yang gak punya orang tua atau orang tuanya cerai segalanya. Aduh ternyata di AUG banyak sekali, tapi saya bersyukur orang tua pinjaman, tapi bapak beneran yang merangkulmu hari itu. Mereka maju dan memeluk setiap anak-anak muda itu. Let me now talk straight to you. Yang broken itu your home, your past, masa lalumu, not your future, not your heart. Bukan hatimu, bukan masa depanmu. Jadilah Timotius, matanya tertuju ke Yesus. Dan untuk tertuju ke Yesus dibantu sama Paulus. Ya, lanjut lagi sedikit, lalu kita selesai. Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Ya itulah pol-polnya, maksimalnya, ya cuman dia itu dikenal baik dan saleh gitu aja. Paling di 2 kota loh, paling di 2 kota. Listra dan Ikonium. Jangan salah ya. Tadi Paulus datang ke Derbe dan Listra. Tapi kebaikan Timotius dikenal sampai di Listra dan Ikonium, itu kayak di Surabaya sampai Sidoarjo gitu lah ya. Orang baik paling cuman sampai Sidoarjo. Tapi hanya orang yang dipenuhi dengan kuasa ilahi yang sampai ke ujung bumi. Jangan pernah kita cuman yang penting jadi jemaat yang baik. No, dimuridkan karena Tuhan punya, karena potensi kalian akan dikembangkan sampai maksimal. Apa yang dikatakan di sini dan ayat 3, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena dalam zaman itu ada isu, ada masalah. Orang Yahudi tidak bisa terima orang-orang non-Yahudi yang bertobat namun tidak disunat. Paulus sempat geger soal ini, dia pergi ke Yerusalem untuk meeting, untuk musyawarah, untuk rapat, dan Paulus menekankan bahwa Tuhan menerima mereka tanpa hukum sunat, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, yang penting sunat hati, artinya itu yang penting kepertobatan. Bukan, jadi ke hari ini, yang namanya hukum sunat sudah tidak ada dalam Alkitab. Kalau memang masih ada dilakukan di zaman ini, untuk anak-anak lelaki, itu hanya demi kesehatan dan hygiene atau kebersihan. Tidak mempengaruhi orang masuk surga. Thanks to Paul, the Apostle Paul. Puji syukur, kita bersyukur pada Paulus, bahkan pada Petrus. Petrus berdiri dan berkata, lihat Cornelius, dia belum disunat, itu orang Italia, bukan orang Yahudi, tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus berbicara bahasa lidah. Oke? Tapi Paulus kenapa suruh Timotius sunat? Kalau dia sendiri menentang bahwa hukum sunat itu masih ada. Paulus itu bijaksana, hei Timotius sini, kamu mesti disunat. Waktu itu, dia bilang begitu. Mengapa? Karena supaya kamu punya ministry, bisa ke Yunani, bisa ke Yahudi. Hebat enggak? Gara-gara dekat sama Paulus, tadinya nggak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Inggris. Karena dia harus persiapan suatu hari dibawa ke bangsa-bangsa. Dulunya ketemunya cuma orang-orang kampung halamannya, habis ini ketemu orang di Malaysia, di Burma, di mana. Tuhan melebarkan wawasannya. Yunani juga, Yahudi tidak luput. Bahkan tidak luput. Paham maksudnya? Dia dikembangkan demikian rupa. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Kita ayat 45, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Bayangin ayat 4 ini Timotius bahkan belum angkat bicara. Timotius itu berkembangnya nanti kemudian. Jadi jangan pernah kita remehkan. Aku kan cuma sponsor. Loh, enggak pernah lihat TV. Enggak ada sponsor, enggak jadi acara itu. Setelah ini pesan-pesan dari sponsor. Nah, ini just receh-receh. Artinya lain kalau sponsor di CG kita. Tapi juga ada profetiknya pesan-pesan sponsor. Sponsor itu punya pesan loh. You punya pesan dari Tuhan. Jangan diam diri. Jangan pernah merasa, aku ini kan bukan apa-apa. Kan cuma Paulus dan Silas. Oh, kok Philip, ya kan? Kok Wiki dan Cimek. Atau kalau enggak, Paulusnya Cimek gitu ya. Cimek dan Ko ini, dia adalah coach atau TL. Atau mungkin TL. Atau Cimek dengan Ko ini, Ko Jimmy. Ko Jimmy dengan, Jimmy bukan Tin ya. Cimeti dengan ko siapa? Ya
Ya wes, Cemeti dan mungkin dan CGL-ku yang disebut Paulus dan Silas. Kapan giliran Timotius? Silas lebih senior memang. Karena itu yang disebut di ayat 4 Paulus dan Silas, keputusan yang diambil para rasul, para penatua. Paulus, Silas, rasul, penatua. Paulus, Silas, rasul, penatua. Paulus, Silas, rasul, penatua. Kapan giliran saya? Saya kan cuman sponsor biasa. Saya ini kan hanya Timotius yang kecil itu. Jangan salah. Semakin bawah, semakin baru, semakin besar rencana Allah. Orang berikutnya itulah produk sesungguhnya, kita ini reklamenya. Dulu waktu Tuhan pakai saya kira sayalah yang akan dipakai Tuhan selama-lamanya. Sekarang saya tetap dipakai Tuhan, saya tidak ada di sotoh atas, tidak berbuat apa-apa ketika raja-raja pergi berperang. Oh no, I'm still doing my warfare that you cannot go. Saya tetap melakukan peperangan saya yang kalian bahkan tidak bisa pergi sejauh itu. Tapi sekarang saya mengerti, waktu Tuhan memakai saya di antara muda-mudi, sekarang saya ngerti bahwa saya hanyalah reklamanya. Once upon a time, suatu hari orang-orang muda berkata, aku mau jadi seperti orang itu. Sekarang saya ngerti, kalianlah produk-produk sesungguhnya. Semakin bawah itu semakin besar rencana Allah. Jadi sponsor bahkan bukan yang paling tinggi. Di bawah itu masih ada sponsi. Betul, ada nggak? Ya, member maksudnya. Yang lebih besar dari member apa? Ayo. 99 member ditinggal untuk dapatkan satu yang belum member, itu namanya jiwa-jiwa yang tersesat. Semakin bawah itu semakin gede, semakin tinggi itu semakin hamba. Semakin atas semakin sacrifice, semakin berkorban. Semakin bawah semakin nyata. Jangan berkata aku ini cuma sponsor biasa. Itu kan Paulus, Silas. Tunggu Timotius beraksi. Tunggu urapannya luar biasa ketika Paulus menyunatkan dia. Dia tumpang tangan di suratnya kepada Timotius, dia berkata begini, kobarkan karunia Roh Kudus yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Hari itu dia bukan cuma disunat secara fisik lewat seorang yang ahli dokter atau apa, tapi Paulus menumpangkan tangan dan berkata, I install you, I ordain you, aku mentahbiskanmu, aku menumpangkan tanganku, kobarkan karuniamu, mulai hari ini aku mengutusmu, lebih tepatnya Yesus mengutusmu kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Dari situlah perjalanannya menuju hamba Tuhan yang mengembalakan 60.000 gereja, 60.000 jemaat gereja di Efesus. Very, very powerful movement. Ayat terakhir, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jemaat itu diteguhkan karena orang-orang seperti Paulus, Silas. Dan diteguhkan karena orang-orang seperti Timotius. Jemaat diteguhkan dalam iman, dan salah satu jemaat yang sangat diteguhkan menjadi jemaat yang sangat teguh, gereja yang sangat teguh, yaitu gereja Efesus, yaitu lewat Timotius. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Tahukah, di depanmu dibeberkan sebuah visi, 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid. Di depanmu terbeber visi yang jauh lebih berjarak dekat. Tahun 2030 300 gereja akan berdiri. Di depanmu ini ada sebuah sayembara kesempatan agar setiap kita bisa making a real eternal difference in world history. Untuk kita bisa membuat perubahan yang nyata dan kekal bagi umat manusia. Kalau kalian baca di Yesaya, bunyinya begini, Yesaya 49. Terlalu sedikit bagi kamu hanya untuk menjadi hambaku. Kamu akan kujadikan terang bagi bangsa-bangsa, sebab kamulah perjanjian bagi umat manusia agar keselamatanku sampai ke ujung bumi. Ayat itu berbicara bahwa kita adalah perjanjian Tuhan dengan umat manusia. Di depan kita terbuka sebuah kesempatan untuk kita menjadi anak, murid, dan menjadi pelayan. Untuk kita menjadi seperti Timotius, revivalist, evangelist, pastor, atau pengusaha yang takut akan Allah. Pokoknya di depan kita terbentang sebuah sayembara untuk mengubah umat manusia secara kekal dan secara nyata. Jangan remehkan dirimu, hai Timotius. Dengar dari salah satu Paulusmu. Jangan kau dipandang muda. Di masa mudamu ini, hiduplah bagi Allah. Sebab nanti kehidupan Allah akan begitu kaya melalui hidupmu. Dunia akan tahu Yesus adalah Tuhan karena kalian. Kasih tepuk tangan Tuhan.